Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hini Al-Abidah, nomor induk mahasiswa 40119078 kelas Ekonomi Syariah C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit memaparkan materi tentang manajemen keuangan yang berjudul manajemen portofolio dari kelompok 5. Langsung saja. Di sini pengertian portofolio dan juga investasi. Investasi itu sendiri merupakan suatu aktivitas penanaman modal atau dana atau aset berharga pada instrumen tertentu dengan jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan atau hasil di masa depan. Orang yang melakukan investasi ini disebut dengan investor. Di sini, investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukan. Semua investor di sini pastinya tidak menginginkan kerugian pada waktu melakukan investasi. Namun yang diharapkan di sini adalah keuntungan yang maksimal dengan kerugian yang minimal. Kemudian portofolio secara umum ini merupakan sekumpulan dokumen yang berasal dari pribadi, kelompok, organisasi, lembaga, dan atau perusahaan yang tersusun secara rapi dari semua pekerjaan yang telah dilakukan. Portofolio dalam perusahaan ini juga merupakan sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas finansial aset. Teori portofolio ini juga menunjukkan bahwasanya apabila pemodal ini melakukan diversifikasi dengan baik, maka akan ada bagian risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi ini. Kemudian, seorang investor itu untuk mencapai portofolionya itu menggunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu bersedia menerima risiko minimum. Di sini investor akan mendapatkan penghasilan tertentu, dan yang kedua yaitu bersedia menerima risiko tertentu. Di sini investor akan mendapatkan penghasilan secara maksimum. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan portofolio. Di sini untuk meminimalisir risiko, menurut John Dickinson, di sini ada 3. Yang pertama yaitu placement analysis. Di sini investor itu melakukan pengumpulan data, baik kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai alat investasi yang dijadikan portofolio. Yang kedua yaitu ada portfolio construction. Di sini investor mulai melakukan berbagai alat investasi yang dapat memenuhi tujuan investasinya. Dan yang ketiga ada portfolio selection. Di sini pada langkah ini investor itu mulai melakukan kombinasi di antara alat-alat investasi yang sudah dipilih dengan tujuan mendapatkan portofolio yang efisien. Sedangkan menurut Robert Ang ini cara untuk meminimalisir risiko di sini ada 5, yaitu yang pertama dengan melalui analisis yang cermat, dipilih instrumen investasi yang diinginkan. Yang kedua dengan melakukan pembobotan masing-masing instrumen investasi terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga melakukan horizon investasi. Yang keempat, masing-masing instrumen investasi ditentukan expect return-nya sesuai dengan horizon investasi. Yang kelima, yaitu dengan melakukan perhitungan expect return rata-rata serta standar deviasi pada portofolio sesuai dengan horizon investasi. Kemudian ada dua risiko investasi. Yang pertama yaitu risiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Di sini adalah suatu risiko yang dapat dikurangi atau dihindari dan terkait dengan suatu saham tertentu apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Yang kedua ada risiko sistematik atau disebut dengan systematic risk. Ini adalah sebuah risiko yang tidak dapat dihindari apabila melakukan bisnis saham ataupun surat berharga lainnya. Nah, dari dua risiko ini apabila dijumlahkan ini disebut sebagai risiko total. Dan risiko ini juga berhubungan dengan pasar yang memiliki sifat umum, kemudian terikat secara langsung dan berlaku bagi semua saham dalam pasar modal yang bersangkutan, karena di sini terjadi bisnis saham. Selanjutnya ada cara lain untuk mengurangi risiko investasi sendiri, yaitu caranya dengan menganalisis terlebih dahulu tingkat korelasi antara instrumen dalam suatu portofolio. Apakah di sini terjadi korelasi positif, korelasi negatif, ataupun malah tidak ada korelasi. Nah,
korelasi positif sendiri itu merupakan suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar, harus memberikan keuntungan yang lebih besar pula agar investor mau mengambilnya. Sedangkan korelasi negatif itu adalah suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar, tetapi memberikan keuntungan yang lebih kecil. Sedangkan tidak ada korelasi, di sini adalah suatu usulan investasi yang tidak ada hubungannya antara investasi yang memberikan risiko dengan yang memberikan keuntungan. Kemudian, sebuah risiko dalam teori portofolio ini merupakan deviasi standar atau penyimpangan tingkat keuntungan. Nah, di sini semakin besar deviasi standar, di sini maka akan semakin berisiko investasi tersebut. Meskipun demikian, penanganan deviasi standar ini disebut dengan risiko total yang hanya bisa diterapkan untuk portofolio yang efisien. Kemudian, dari fenomena-fenomena tersebut itu dikembangkan lagi suatu model yang disebut dengan model penentuan harga aktiva atau yang disebut Capital Asset Pricing Model atau CPIM. Model ini menunjukkan bahwasanya yang relevan sebagai pengukuran risiko itu adalah beta, yaitu kepekaan suatu saham atau usulan investasi dengan perubahan-perubahan pada portofolio pasar. Nah, dengan model ini nantinya dapat dibuktikan bahwasanya antara risiko dan keuntungan itu terdapat hubungan yang positif dan juga linier. Kemudian jenis sekuritas yang diperdagangkan, di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu obligasi. Obligasi itu adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten ataupun pemerintah. Obligasi ini bisa dikatakan sebagai instrumen pasar modal yang memberikan pendapatan bagi pemegang obligasi tersebut. Nah, oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon yang dibayarkan secara periodik terhadap investor. Kemudian juga perusahaan penerbit obligasi ataupun emiten ini berkewajiban juga untuk membayar bunga dalam jumlah tertentu secara periodik selama obligasi tersebut belum jatuh tempo dan juga melakukan pembayaran kembali nilai prinsipal obligasi pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Jenis yang kedua yaitu ada saham. Saham ini adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Nah, saham ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu saham atas nama dan juga saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu saham yang nama pemilik saham itu tertera di atas lembaran saham tersebut ataupun secara tertulis. Kemudian sedangkan saham atas unjuk yaitu nama pemilik saham itu tidak tertera dalam lembaran saham tersebut. Jadi, pemilik saham ini adalah yang menyimpan saham tersebut dan mendapat seluruh hak-hak sebagai pemegang saham. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada instrumen keuangan jangka pendek. Di sini adalah contohnya tabungan yang berjangka pendek. Ini biasanya paling lama 1 tahun. Kemudian pemegang deposito ini mendapatkan bunga dari yang mengeluarkan deposito dan pokok depositonya pada saat jatuh tempo. Kemudian ada pelaku transaksi pada pasar modal. Yang pertama yaitu pemodal. Pemodal ini adalah mereka yang mempunyai modal melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Yang perlu dilakukan oleh pemodal dalam menggunakan jasa pialang ini adalah memberikan spesifikasi order. Nah, tipe order ini bisa dinyatakan dalam bentuk market order, yang berarti bahwasanya pialang itu diminta membeli atau menjual pada harga pasar. Di sini pemodal juga bisa menentukan kepastian harga dalam menetapkan limit order. Kemudian pelaku yang kedua yaitu ada pialang atau broker. Di sini adalah mereka yang bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal dan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi. Perusahaan pialang ini beroperasi dengan maksud agar transaksi sekuritas itu bisa dilakukan sesederhana mungkin.
Kemudian yang ketiga ada pedagang efek atau dealer. Di sini adalah mereka yang di samping melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal, di sini mereka juga melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Yang keempat ada security company. Ini adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan ataupun bisnis perdagangan sekuritas. Security company ini juga melakukan underwriter dan menyediakan jasa pengelola dana. Karena itu, perusahaan ini harus mempunyai tenaga ahli dan modal yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian di sini ada rumus untuk menghitung return. Ini rumusnya adalah IR sama dengan N sigma RI kali PRI. Untuk I sama dengan 1, di mana ER itu adalah return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi, dan PRI itu adalah probabilitas kejadian return ke I, dan N itu adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Nah, mungkin dari penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.